نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salatul Jumat Masjid Al-Fattah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat sehingga kita bisa melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang hukumnya wajib bagi yang sudah memenuhi syarat, yaitu melaksanakan salatul Jumat. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita langkahkan dan rumah kita masing-masing menuju masjid ini menghadirkan ampunan atau maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mari kita sampaikan salawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan kita semua nantinya orang-orang yang mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian merupakan salah satu di antara rukun khutbah adalah bahwa khatib wajib berwasiat tentang takwa. Maka pada kesempatan Jumat kali ini kembali kami mengajak diri pribadi kami pada khususnya dan jamaah salatul Jumat Masjid Al-Fattah pada umumnya, mari kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan iman dan juga meningkatkan ketakwaan kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita jalankan apa-apa yang merupakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita tinggalkan apa-apa yang merupakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin jamaah salatul Jumat rahimakumullah. Hari ini masuk kita tanggal 28 Rajab. Kemarin kita tanggal 27 Rajab memperingati Isra wal Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra adalah perjalanan malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa di Palestina menuju Sidratul Muntaha, kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina ketika itu ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempuhnya tidak sampai 1 malam, bolak-balik dari Masjidil Haram kemudian Masjid Aqsa Palestina ditempuh tidak sampai 1 malam. Oleh karena itu peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kaum muslimin rahimakumullah, peristiwa Isra wal Mi'raj mulai dari awal sampai dengan akhirnya, sampai dengan Rasulullah SAW kembali lagi ke Mekah, itu semua memberikan pelajaran dan suri tauladan contoh yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari awal Rasulullah SAW diisrakan terlebih dahulu. Sebelum Rasulullah SAW diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa di Palestina, terlebih dahulu Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah malaikat jenderalnya, malaikat yang paling tinggi derajatnya di antara malaikat-malaikat yang lainnya. Sebagian ulama mengatakan malaikat Jibril ditemani dengan malaikat Mikail. Maka kemudian Rasulullah SAW ketika itu sedang berada di Mekah. Rasulullah SAW terlebih dahulu dibedah dadanya, dibersihkan dadanya, dioperasi dada Rasulullah SAW. Kata para ulama, ini pembedahan dada Rasulullah yang kedua kalinya. Yang pertama kali ketika Rasulullah SAW berumur 4 tahun. Yang kedua ini sebelum Rasulullah SAW dimi'rajkan, Isra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibelah dada Rasulullah SAW oleh malaikat. Setelah dibedah kemudian dimasukkan ke dalam dada Rasulullah SAW dua. Yang pertama iman dan kemudian yang kedua adalah hikmah atau ilmu. Kaum muslimin jamaah salatul jumat rahimakumullah, apa hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW? Hikmah yang bisa kita ambil adalah ketika kita ingin menuju Allah, ketika kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang pertama yang harus ada dalam diri kita adalah iman dan ilmu. Maka Rasulullah SAW sebelum berangkat Isra wal Mi'raj bertemu dengan Allah, menuju Allah, Nabi Muhammad SAW diisi dadanya terlebih dahulu pertama iman dan kemudian ilmu. Karena iman dan ilmu itulah yang menyebabkan nanti ibadah kita menjadi sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang tidak ada ilmunya, maka ibadah itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadahnya mengalami kendala dan tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melaksanakan ibadah sholat misalnya, maka butuh yang namanya ilmu tentang sholat. Ketika kita ingin beribadah puasa, maka butuh yang namanya iman dan ilmu tentang ibadah puasa. Ketika kita ingin berzakat, maka butuh yang namanya iman dan ilmu tentang zakat, agar ibadah kita itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari ini adalah kita disuruh memperhatikan iman dan disuruh memperhatikan ilmu ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua adalah Rasulullah SAW dibedah dadanya, kemudian dikeluarkan daripada hati Rasulullah SAW sifat-sifat tercela, sifat-sifat yang tidak bagus. Maka ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang pertama yang harus kita perhatikan juga adalah masalah hati kita. Karena kita ini terdiri dari dua, ada ruh, ada jasad. Ruh kita, hati kita merupakan penilaian Allah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara jasad kita ini tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada penyakit fisik, ada penyakit hati. Penyakit hati menyebabkan seseorang tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sementara penyakit fisik tidak akan menyebabkan seseorang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, Inna Allah la yanzuru ila ajasamikum wala ila suwarikum walakinna Allah yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak menilai kamu dari segi fisik kamu, dari segi bentuk wajah kamu, dari segi bentuk rupa kamu, tapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita masing-masing. Maka ketika hati kita terjangkit penyakit hati, bisa menyebabkan kita tidak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa penyakit hati itu? Di antara penyakit hati adalah kesombongan, itu penyakit hati. Maka Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah,
la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya sebesar biji sawi sifat sombong. Sifat sombong adalah penyakit hati. Kalau lagi punya penyakit hati yang lain, dan penyakit ini bisa menghabisi amal ibadah yang kita lakukan. Apa itu? Penyakit hasad, penyakit hasud, penyakit dengki. Kata Rasulullah SAW, al-hasadu ya'kuluna al-hasanat kama ta'kulun narul khabar. Sifat hasad, sifat dengki itu menghabisi pahala amal ibadah yang kita lakukan, sebagaimana api memakan kayu bakar yang berat. Habis pahala sholat kita ketika kita terjangkit penyakit hasad. Habis pahala infak kita ketika kita terjangkit penyakit hasud. Habis pahala sedekah kita ketika kita terjangkit penyakit hasud. Maka agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala utuh dan selamat ibadah yang kita lakukan, hal yang pertama adalah bersihkan hati kita dulu. Maka Rasulullah SAW sebelum diberangkatkan Isra wal Mi'raj dibersihkan hatinya, diisi dengan iman dan ilmu. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW dibereskan kembali dari Rasulullah oleh malaikat Jibril. Maka berangkatlah Rasulullah SAW melaksanakan Isra ditemani oleh dua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail, dan yang ketiga adalah Buraq. Tiga makhluk Allah Subhanahu wa taala, dua makhluk, tiga makhluk Allah Subhanahu wa taala menemani Rasulullah SAW ketika Isra. Berangkat Rasulullah SAW Isra, di tengah jalan menuju Masjidil Aqsa di Palestina, Rasulullah SAW dipanggil oleh seseorang al-ajuz. Dalam sejarah al-ajuz itu adalah seorang perempuan yang sudah tua, tetapi perempuan yang tua ini memiliki perhiasan emas, baju yang bagus, tapi sudah tua. Kata orang tua ini, Muhammad, singgah sebentar Muhammad, jangan berangkat dulu. Tapi Rasulullah SAW karena sudah diisi dengan iman dan ilmu, Rasulullah SAW tidak menoleh, tidak melihat, tidak singgah, karena tujuan Rasulullah SAW adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW terus berjalan Rasulullah SAW tidak memperhatikan panggilan orang tua yang memiliki perhiasan emas dan memiliki baju yang luar biasa. Setelah lewat dari itu, malah Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah perempuan tua yang tadi? Maka kata Jibril alaihissalam menjawab, ya Muhammad, perempuan tua itu adalah dunia. Ketika kamu tadi, kalau sekiranya kamu tadi singgah dan menoleh, kemudian singgah memenuhi panggilan orang tua tadi, maka umatmu nanti kelak akan condong terhadap dunia, akan condong terhadap dunia, akan cinta terhadap dunia. Tapi karena Rasulullah SAW memiliki iman, memiliki ilmu tadi, maka Rasulullah SAW tetap konsisten terhadap tujuan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW berangkat lagi, berjalan lagi. Tidak lama setelah itu ada lagi seorang yang memanggil, tapi yang kedua ini Rasulullah SAW dipanggil oleh seorang orang tua, tapi laki-laki. Muhammad, singgah sebentar Muhammad. Maka Rasulullah SAW lagi-lagi tidak menoleh dan tidak mau singgah. Rasulullah SAW tetap konsisten karena Rasulullah memiliki iman, memiliki ilmu. Maka Rasulullah SAW terus berjalan. Setelah itu Rasulullah bertanya, wahai Jibril, siapakah itu? Maka Rasulullah Jibril menjawab, ya Rasulullah, ya Muhammad, itu adalah iblis. Itu adalah iblis. Rasulullah SAW mengatakan, Jibril alaihissalam mengatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, sekiranya kamu singgah tadi, sekiranya kamu mau memenuhi panggilan orang tua yang laki-laki tadi, maka umatmu nanti akan digalakkan oleh iblis dalam kehidupan dunia. Kaum muslimin rahimahumullah, apa hikmahnya bagi kita dari dua panggilan orang tua ini? Hikmahnya adalah ketika kita ingin beribadah, ada dua yang menjadi penghalang kita dalam beribadah. Yang pertama adalah urusan dunia. Dunia ini bisa mencegah kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara urusan dunia, kadang-kadang sholat kita menjadi tinggal. Gara-gara urusan dunia, kadang-kadang kita tidak membayar zakat. Gara-gara urusan dunia, gara-gara urusan pekerjaan, kadang-kadang kita meninggalkan puasa Ramadan. Maka bagaimana agar kita bisa terhindar dan selamat dari godaan yang pertama ketika ingin beribadah urusan dunia? Maka lagi-lagi modalnya adalah ilmu.
Rasulullah SAW tadi dibekali oleh malaikat dengan ilmu, maka Rasulullah tetap konsisten menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang kedua tadi, ketika kita sudah selamat dari urusan dunia, kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka masih ada godaan yang kedua, masih ada rintangan yang kedua ketika kita ingin beribadah kepada Allah. Apa? Iblis, setan. Maka iblis dan setan itu di antara pencegah kita, penggoda kita, pembisik dalam hati kita agar kita tidak jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa caranya agar kita terhindar dari godaan setan itu? Agar tetap konsisten beribadah kepada Allah, agar tetap konsisten melaksanakan sholat, agar tetap konsisten melaksanakan puasa di bulan Ramadan, agar tetap konsisten membayar zakat, infak dan lain sebagainya. Maka tidak ada lain, modalnya adalah butuh yang namanya ilmu dan iman dan ilmu. Maka Rasulullah SAW sebelum diberangkatkan Isra wal Mi'raj menghadap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala iman dan ilmu. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa menjadi ibrah pelajaran bagi kita dalam menempuh kehidupan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.